awalnya sebenarnya sempat bergumul dulu. Awalnya di telepon sama Ko Yopi, mau nggak menjadi I-Lead katanya. Nah, saya pikir ini ada bagus juga buat saya sendiri gitu kan. Jadi saya mau nggak mau harus belajar untuk lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, dan itu juga pastinya berguna buat kehidupan saya dan keluarga saya juga gitu. Berbicara di depan orang banyak itu gugup banget gitu. Saya menjadi leader ini ya mungkin saya juga jadi lebih berkembang, lebih bisa ya bicara di depan banyak orang gitu. Ya banyak hal-hal yang positif lah yang bisa saya ambil gitu. Memberkati sebenarnya, kita juga sangat terberkati dengan semua anggota iClick. Kita dengan sharing-sharing dapat pengalaman dari dalam segala aspek kehidupan, yang pasti makin mengenal firman lebih lagi ya. Sekitar 2019 ya, tahunnya dari temen sih, diajak temen awalnya. Jadi lebih lebih kekeluargaan, lebih terbuka aja satu sama lain. Kalau gesekan sih ya mungkin nggak terlalu ya, cuma mungkin kalau karena perbedaan pendapat gitu mungkin ya pasti ada aja ya. Cuma ya kita karena basicnya kita mau sama-sama belajar, sama-sama saling dukung, saling merangkul, jadi ya kita saling ini aja, merendahkan hati mungkin ya, untuk saling menerima lah kekurangan masing-masing gitu. Di ICC, iClick selalu happy. Wow, ya kita tadi udah sama-sama lihat tayangan tentang iClick. Dan iClick itu seru banget. Ya mungkin juga masih ada kita yang nggak ikutan iClick dan berpikir mungkin iClick itu membosankan, dan coba dulu untuk dijalani ya. Nanti Anda bakal merasakan sendiri seperti apa ya serunya ikutan iClick. Baik, dan saya Glenn, senang sekali bisa bertemu dengan Anda di kesempatan hari Minggu ini. Saya mau tanya dulu, siapa yang kemarin datang atau terlibat di perayaan Natal iKids yang menyuguhkan drama David? Seru banget ya. Terima kasih buat Pastor Yopi, buat teman-teman di iKids yang udah menggalang sebuah acara yang saya akui seru banget ya kemarin. Dan kami hari ini mau mengucapkan selamat datang bagi Anda Sobat ICC yang baru pertama kali hadir untuk ikutan ibadah di gereja ICC. Kami sangat senang ya Anda ada bersama-sama dengan kita di kesempatan hari ini. Dan nanti sebelum pulang ya Anda bisa mampir dulu ke Infodesk, karena di sana kami memiliki special gift untuk Anda. Jadi silakan nanti sebelum pulang jangan langsung datang ke lift, Anda bisa mengklaim dulu hadiahnya di meja informasi. Dan informasi seputar gereja ICC yang pertama itu adalah minggu depan tanggal 15 Desember kita akan merayakan Natal bersama-sama di sini di IPC Hall. Ya, jadi catat jadwal ibadahnya atau jam ibadahnya. Ya, ada 2 kali, yaitu pukul jam 8 pagi dan selanjutnya itu pukul 10.30 siang. Ya, jadi silakan Anda langsung datang aja kalau misalkan sebelumnya mungkin perlu mengklaim tiket. Ya, untuk Natal tahun ini tidak perlu, dan Anda silakan bisa ajak keluarga dan juga teman-teman Anda untuk seru-seruan merayakan Natal di sini di gereja ICC. Ya, catat sekali lagi jangan lupa pukul 8 dan 10.30 pagi. Ya, dan untuk ibadah minggu depannya lagi yaitu tanggal 22 Desember, ini juga perlu dicatat karena kita hanya menggelar ibadah 2 kali saja, yaitu pukul 8 pagi dan pukul 10.30 pagi. Jadi jangan sampai nanti Anda berpikir ada ibadah ketiga ya. Ini harus dicatat. Dan juga untuk hari Minggu tanggal 29 Desember, itu kita semua akan beribadah secara online ya melalui YouTube Inspire Community Center. Karena kita akan menggelar Family Worship Day.
Begitu, jadi silakan Anda catat tanggal-tanggalnya. Dan untuk informasi berikutnya adalah tentang persembahan. Kalau misalkan Anda mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ada beberapa cara maksud saya, ya, yaitu melalui e-banking, terus juga melalui m-banking, atau juga bisa transfer ke nomor rekening yang ada di sini. Atau usai ibadah nanti juga Anda bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di sini ataupun juga yang berada di lobi. Dan juga ya Anda bisa memberikan persembahan melalui mesin EDC dan Anda itu bisa melakukannya di info desk. Jadi silakan mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Baik, sudah saatnya bagi kita untuk menyimak firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Yopi Hari Santoso. Silakan Pastor. Thank you. Thank you Glenn. Boleh kasih aplaus untuk yang melayani hari ini. Ya, semua yang melayani. Selamat pagi semuanya. Kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kami bisa ada di sini kembali beribadah, bersekutu sebagai satu keluarga di mana Engkau Kristus adalah kepalanya. Roh Kudus beri kekuatan urapan yang daripadamu kepada hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, saya akan melanjutkan tema yang kemarin, I will give you rest. Aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan istirahat. Nah, saya akan highlight dulu yang kemarin. Saya ada 4 poin bahwa Sabat mengingatkan akan penyediaan Tuhan. Jadi Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Dunia diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk dunia. Jadi Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Jadi pada saat kita menikmati Sabat, kita ingat bahwa segala sesuatu asalnya daripada Tuhan. Amin. Kemudian kemarin poin kedua, Sabat untuk kita bisa menemukan kembali apa yang hilang. Karena kehidupan ini seringkali banyak aktivitas, banyak pencapaian, kita banyak tergesa-gesa, ya, nggak ada yang salah buat itu, ya, kita memang harus bekerja keras, berikan yang terbaik, kita terus naik dan tidak turun, tapi seringkali kita jadi kehilangan apa yang sebetulnya penting dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam usaha. Nah, Sabat membuat kita bisa berhenti sejenak dari segala yang kita lakukan untuk kita bisa melihat sebetulnya apa yang penting. Atau bahkan ternyata ini hilang, ternyata ini sudah hilang padahal ini yang paling penting. Ya. Kemudian ketiga, Sabat untuk pemulihan dan kebaikan. Pakai Sabat untuk kita bisa mengasihi sesama, memulihkan hubungan, kita bisa ketemu orang tua, meet time dengan pasangan, ngobrol sama anak, ya, jangan sampai kita kehilangan momen itu. Ya, kunjungi orang tua, bahkan saat saudara sama seperti saudara sekarang ke gereja, reconnect kembali hubungan kita sama Allah Bapa kita yang di surga melalui Yesus Kristus. Kemudian Sabat juga dipakai untuk kita bisa merayakan sukacita dan mengucap syukur. Ya. Kadang-kadang orang udah nggak bisa bersukacita, udah nggak bisa mengucap syukur. Tapi dengan Sabat ini kita diingatkan kembali, kita tahu sumber sukacita, sumber pengucapan syukur kita dari Tuhan. Dan ini kita akan ingat, kita akan dapat ini pada saat kita fokusnya pada Tuhan. Ya. Karena banyak sekali distract yang masuk, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, gitu ya. Ketika kita siapkan waktu Sabat, kita bisa bersukacita, kita bisa mengucap syukur. Amin. Nah, tapi saya akan masuk lebih dalam bahwa Sabat ini bukan hanya untuk tubuh, ya, tapi juga untuk jiwa, untuk roh. Ini gambaran besarnya. Nah, saya akan masuk di
ayat yang kemarin kita baca, tapi saya akan teruskan satu ayat berikutnya. Matius 11, 28 sampai 30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Kemudian selanjutnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut, rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Yesus kasih undangan untuk yang letih lesu beban berat. Yesus kasih undangan untuk datang sama dia, untuk menerima rest yang daripada Tuhan. Nah, kata kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan, ini kita udah sering dengar kan? Udah sangat familiar lah. Tapi kalau dipikir-pikir agak gak masuk akal. Ya. Karena kehidupan kita banyak beban. Kadang-kadang lelah juga. Jadi maksud Tuhan bilang kuk enak bebanku pun ringan. Ini apa? Maksudnya apa? Karena kita tahu mengikut Yesus, mentaati Tuhan, banyak tantangannya. Banyak cobaannya. Berat. Ya, bahkan beberapa orang mengalami penganiayaan pada saat mengikut Kristus. Jadi maksudnya apa? Bebanku pun kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, kita harus memahami perkataan Yesus di sini konteksnya pada saat itu. Jadi pada zaman itu, kata pikulah kuk yang kupasang itu mengacu pada seseorang mahasiswa yang menghadiri sekolah Bible study yang diadakan oleh para rabi Yahudi. Jadi seorang rabi Yahudi bilang gini, pikulah kuk berarti datanglah dan belajarlah di bawahku. Seorang rabi sama murid-muridnya. Dan bergabung dengan sekolah rabi, bebannya sangat berat. Ya. Karena orang Farisi itu setiap aspek aktivitas sehari-hari kehidupannya banyak sekali diatur dengan bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan aturan. Kalau saudara nanti ke Tanah Perjanjian, saudara masih bisa lihat. Bagaimana orang Farisi harus berdoa beberapa kali sehari di tempat umum. Kita bisa lihat di firman Tuhan ya. Gitu. Waktu ada orang berdosa dan orang Farisi, dia bilang, aku berpuasa, aku berdoa. Nah memang itu yang harus dilakukan orang Farisi. Ya. Bahkan dia harus melakukan ritual pencucian berulang kali. Harus menghafal ribuan teks. Harus hafal luar kepala. Ya, saudara hafal berapa ayat? Saya juga nggak hafal semua. Tapi jadi masuk sekolah rabi, mesti hafal. Di luar kepala, nggak boleh salah. Ya, gitu. Jadi gini, sejak orang Farisi bangun tidur, kita bangun tidur tadi. Sampai tidur lagi, dia menanggung beban itu. Jadi waktu bangun tidur, udah terbayang banyak aturan yang dia harus penuhi aturan itu. Dari bangun tidur. Sampai tidur lagi. Saudara bisa bayangkan bagaimana rasanya hidup di bawah aturan. Nah seperti itu kehidupan orang Farisi. Dan Farisi berasal dari bahasa Aram yang artinya orang-orang yang dipisahkan. Dampak dari kehidupan gaya hidup orang Farisi, dia jadi memisahkan diri dari orang lain. Saya berbeda dengan yang lain. Saya sungguh sangat ketat dalam keagamaannya. Saya sangat rohani. Jadi legalisme. Ya, gitu. Jadi ketika seseorang ada mahasiswa baru mendengar kata pikulah kuk yang kupasang, langsung ingat, aduh banyak aturan. Langsung kayaknya 20 kilo, aduh langsung berat beban hidupnya. Waktu dia mendengar pikulah kuk yang kupasang.
Tapi beda sama Yesus. Yesus menambahkan sesudahnya bahwa pengajarannya tidak akan jadi beban sama sekali. Kuk yang kupasang adalah ringan dan mudah dipikul. Jadi Yesus menawarkan kebebasan dari mengikuti sistem keagamaan yang ketat dalam mematuhi peraturan. Karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Dengan menggenapi hukum Taurat itu. Jadi dengan kita beriman dalam Yesus, kita langsung otomatis dapat kebenaran yang diperjuangkan oleh orang-orang yang mengikuti aturan dari bangun pagi sampai sore hari. Jadi aturan ini nggak pernah habis. Udah beres hari ini nih, besok ada lagi. Udah beres hari ini, besok ada lagi. Setiap hari harus hidup dalam aturan. Saudara bisa bayangin itu? Makanya ketika Yesus datanglah kepadaku, kuk yang kupasang ringan dan empuk, kita baru ngerti. Karena semuanya itu sudah ditaklukkan Yesus di atas kayu salib. Dan dengan kita beriman dalam Yesus, ya, kita mendapatkan itu. Yesus menggantikan kita, menebus kita, bahkan membayar kita dengan darahnya. Jadi tidak ada yang lebih mudah, tidak ada yang lebih ringan daripada kita percaya menerima Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi gini, tidak seberapa baik seseorang mentaati hukum ya, hari ini. Besok bebannya sama, gak berkurang. Sampai seumur hidup. Nah ini yang dialami orang-orang Yahudi, bebannya pada saat zaman Yesus. Dan Yesus bilang, saya siap membebaskan kalian dari beban ini. Yesus adalah Tuhan. Dia mengasihi semua umatnya. Ya. Jadi ini adalah hatinya Tuhan. Waktu kita melihat keselamatan, kita melihat kasihnya Tuhan. Ya. Kita nggak bisa dapat keselamatan dengan mengikuti aturan. Betul? Nggak bisa. Ya. Satu aja salah, nggak selamat. Bohong, enggak selamat. 10 hukum Allah aja. Tidak berzina. Ya. Dikatakan Yesus mengingini orang lain sudah berzina. Tidak boleh berbohong. Ada di sini nggak pernah bohong? Nggak ada. Tidak boleh mencuri. Mungkin nggak curi barang. Curi waktu mencuri. Nggak ada yang selamat. Jadi bisa bayangkan betapa anugerah keselamatan itu luar biasa. Betapa beban kita yang berat ini lepas kalau kita percaya dalam Yesus. Yang mati kata amin. Kalau kita tahu, mungkinnya saya bayangin, saya juga belum tahu kan. Maksudnya kalau saya bisa hidup sama orang Farisi setiap hari, mungkin saya akan menyadari betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Betapa betul sekali kuknya itu ringan dan mudah. Amin. Ya. Nah Yesus datang dengan membawa keselamatan dengan cara yang lemah lembut dikatakan. Dengan cara yang rendah hati. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus datang memberi keselamatan dengan cara yang rendah hati. Tapi Farisi sombong. Dia malah kasih beban sama banyak orang. Tidak peduli. Jauh dari kata lemah lembut rendah hati. Itu jauh. Bahkan orang Farisi ini bangga dengan gaya hidup mereka yang keras. Dengan ketaatan mereka bangga. Itu sebagai seperti lambang
kehormatan mereka. Jauh dari kata lembut itu jauh. Nah, orang Farisi seringkali memanfaatkan aturan itu untuk menuduh lawan-lawannya, termasuk Yesus. Orang berzina, pakai itu semua untuk memeras uang dari rakyat. Nah, sistem yang mereka ciptakan mencerminkan hati mereka yang keras. Nah, ini yang dialami oleh orang Israel. Nah, Yesus mengundang mereka yang lelah dengan beban itu. Datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku. Kuk yang kupasang itu ringan. Dan Tuhan Yesus ingin memberikan mereka istirahat dari semua beban itu. Nah, kita tahu Allah kasih hari Sabat untuk mereka berhenti pada hari ke-7, sama seperti Allah berhenti setelah menciptakan langit, bumi, dan isinya. Kita baca. Keluaran 20 ayat 8-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan juga termasuk, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari dimulai saat petang, bukan pagi. Hari Sabat dimulai pada matahari terbenam hari Jumat. Kalau kita baca Kejadian 1, pada saat Allah menciptakan langit bumi, dikatakan jadilah petang, jadilah pagi. Hari dimulai dari petang, dari istirahat. Kalau kita dimulai dari pagi kan, dari istirahat. Nah, orang Yahudi masih melakukan seperti itu. Ya. Saudara, gini. Waktu Allah menciptakan manusia, dia ambil debu tanah, membentuk, kemudian Allah menghembuskan nafasnya. Maka jadilah manusia itu. Ya. Pertanyaan saya, kan Adam hidup nih, udah dihembuskan nafas. Waktu Adam hidup, yang pertama kali dia lakukan, menghembuskan nafas atau menghirup nafas? Menghirup. Kenapa? Karena Allah yang menghembuskan nafas. Berarti pertama kali apa yang Adam rasakan, nikmati, kehidupan yang daripada Tuhan. Sabat yang daripada Tuhan. Istirahat yang daripada Tuhan. Nah, ini konsep dari awal sampai akhir. Amin. Ini kasih karunia Tuhan. Nah, kalau kita lihat perintah Sabat ini yang tadi dikeluarkan, ini simpel sekali. Tuhan bilang istirahat. Ini hari istirahat. Nikmati. Tapi orang Farisi membuatnya jadi sangat-sangat rumit sekali. Ya. Faktanya orang Farisi menganggap ketaatan pada hari Sabat itu hukum yang paling penting. Ya. Perhitungan seorang sarjana bahwa orang Farisi menambah kurang lebih mencatat ada 1.500 peraturan. Mereka tambahin sendiri. Yang dikatakan misnah untuk ketaatan mereka pada hari Sabat. Jadi misnah ini Taurat lisan. Studi melalui pengulangan. Ya. Apa yang diajarkan oleh para rabi, orang-orang bijaksana yang diturunkan dari satu generasi ke generasi. Bahkan faktanya sampai sekarang ada 3 hal praktik agama Yahudi yang dilakukan. Perayaan hari besar, pantangan makanan, dan aturan Sabat. 3 ini. Dan orang yang melanggar aturan Sabat bisa dihukum bahkan sampai mati. Jadi bayangin, orang-orang itu takut kalau besok hari Sabat. Kalau dia langgar satu, bisa dihukum. Bahkan bisa mati. Saudara ingat waktu Yesus ya, melanggar hari Sabat, orang-orang Farisi marah. Bahkan mereka mau membunuh Yesus. Karena memang ada aturannya di sana. Jadi ironi sekali, Allah menciptakan Sabat untuk beristirahat.
Tapi Farisi mengubahnya menjadi hari yang paling menakutkan. Menjadi hari yang paling beban sekali. Satu hari dalam seminggu bagi orang Yahudi. Nah kemudian Yesus datang. Dan dia tidak mengikuti aturan orang Farisi ini. Terutama mengenai peraturan hari Sabat. Jadi kalau kita baca dalam firman Tuhan, seringkali topik yang menjadi pertentangan antara Yesus dengan orang Farisi itu bicara tentang hari Sabat. Dan Yesus sengaja menentang orang Farisi pada hari Sabat ini. Dan kita tahu 1.500 aturan ini bukan dari Tuhan. Bukan hatinya Tuhan. Sabat harusnya jadi hari penyegaran. Tapi jadi hari penuh kegelisahan, kekhawatiran. Wah besok saya dihukum apa enggak? Kemarin saya salah satu. Saya dihukum. Gimana besok udah hari Sabat lagi? Ya. Nah, bahkan kita tahu Yesus sengaja menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sengaja, kenapa? Karena Yesus tahu orang Farisi pasti keberatan. Gitu. Kemudian waktu murid-muridnya mengambil bulir gandum. Orang Farisi, kenapa murid-murid mengambil bulir gandum pada hari Sabat? Jadi hari Sabat ini menulis 2 huruf aja nggak boleh. Bayangkan, menghapus 2 huruf nggak boleh. Menjahit nggak boleh. Ngirim email nggak boleh. Nggak boleh. Menanam nggak boleh. Menabur nggak boleh. Jadi tidak boleh ada pekerjaan. Menyembuhkan orang sakit, pekerjaan. Ya. Mengambil bulir gandum, pekerjaan. Saudara bisa bayangin? Dan aturannya masih banyak. Gitu. Ya. Jadi waktu Yesus bilang, aku akan memberikan kelegaan dari beban mereka. Yesus secara harus merujuk pada peraturan orang Farisi dalam hari Sabat. Yesus sedang mencoba menjelaskan tujuan sebenarnya hari Sabat yang Allah berikan. Hari Sabat itu untuk istirahat. Bukan hanya dari tuntutan aturan-aturan. Nah, saya akan bacakan Ibrani 4, 1 ayat 11. Nanti saudara bisa baca lagi di rumah ya. Saya akan kasih highlightnya aja. Perhatikan baik-baik. Sebab itu baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya,
ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Itu juga. Saya akan jelasin sekilas. Dikatakan, orang Israel tidak masuk ke tempat perjanjian. Mati di padang gurun karena ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak masuk ke tempat perhentian yang dikatakan tempat perjanjian. Tanah perjanjian. Jadi ketidakpercayaan menghalangi mereka masuk ke tempat peristirahatan itu. Sementara percaya pada janji Allah akan masuk ke dalam perhentian. Masuk dalam perhentian Allah artinya percaya bahwa Yesus Kristus, Mesias, adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, terus dikatakan gini, orang yang masuk ke dalam perhentian Allah, mereka beristirahat dari pekerjaannya. Sama seperti Allah beristirahat setelah menciptakan langit dan bumi. Apakah artinya kita yang sudah percaya dalam Kristus nggak usah kerja? Kan dikatakan sudah berhenti nggak usah kerja. Ini maksudnya pekerjaan apa? Ini maksudnya pekerjaan keagamaan. Kita tidak lagi harus melakukan sesuatu supaya kita bisa masuk ke dalam tempat perhentian. Supaya kita bisa masuk ke dalam keselamatan. Supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Karena itu semua sudah dilakukan oleh Kristus. Yang mengerti katakan amin. Jadi itulah beban yang ada di punggung orang-orang Yahudi satu. Mereka harus melakukan sesuatu, harus taat dalam seluruh hukum Taurat. Bahkan ada tambahan-tambahan lain supaya mereka bisa mendapatkan kebenaran, keselamatan. Tapi itu nggak mungkin. Nggak ada yang bisa memenuhi, mentaati 10 hukum Taurat. Tidak ada yang bisa. Berarti itu beban mereka seumur hidup. Bagaimana saya bisa mendapatkan kebenaran? Bagaimana? Enggak bisa. Nah, itu yang Yesus singkirkan. Marilah, datanglah kepadaku. Kuku ringan, mudah, aku akan memberikan istirahat. Yesus akan jadi sahabat perhentian kita. Bersama Yesus setiap hari adalah sahabat. Yang mengerti katakan amin. Semua pekerjaan sudah selesai. Tuhan sudah gantikan. Tuhan sudah menggenapi hukum Taurat. Orang yang percaya dalam Kristus, dia sudah diselamatkan. Memperoleh istirahat yang tidak pernah berakhir. Setiap hari. Nah, kalau kita baca yang tadi, Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Tapi kita tahu Musa nggak masuk dalam tanah perjanjian. Nggak masuk. Musa digantikan oleh Yosua. Yosua penerus Musa yang membawa masuk orang Israel dalam tanah perjanjian. Peristiwa ini adalah gambaran yang lebih besar dari apa yang digenapi di perjanjian baru. Tuhan Allah kasih hukum Taurat sama Musa. Artinya begini. Kita nggak bisa masuk tanah perjanjian dengan mentaati hukum Taurat. Nggak mungkin. Ya. Orang Israel masuk pada saat di bawah pimpinan Yosua. Yosua dalam bahasa Aram, Yesua, namanya sama dengan Yesus. Kita hanya bisa masuk tanah perjanjian, peristirahatan, pada saat kita bukan ikut hukum Taurat, tapi ikut Yesus. Yang mengerti katakan amin. Jadi ini gambaran besar apa yang digenapi Yesus. Kalau begitu apakah kita nggak harus ngikutin perintah Tuhan? Kita harus ikutin. Bahkan kita lebih giat lagi. Karena sekarang waktu kita mengikutinya ringan dan empuk. Kenapa?
Karena bukan lagi mentaati firman Tuhan untuk kita bisa mendapatkan keselamatan. Kita sudah menerima keselamatan itu. Tapi sekarang kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mau jadi terang. Karena kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Yang susahnya sudah digantikan oleh Yesus. Jadi orang yang percaya dalam Kristus harusnya lebih giat lagi melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, apa yang terjadi di masa lalu bisa berdampak kan? Ya, saya saat ini, ada pengaruh dari apa yang saya alami dari belakang. Ya. Bahkan apa yang saya lakukan hari ini bisa mempengaruhi. Tapi orang Kristen ya, ketika hidup fokusnya ke depan. Kenapa? Ada satu tempat peristirahatan yang Tuhan sudah berikan sama kita. Dalam hidup 100% akan banyak tantangan. Kita bisa nangis, kita bisa kecewa, kita bisa rugi besar, kita bisa ditipu orang, dijahatin orang, macam-macam. Walaupun kita anak Tuhan. Ya. Bahkan mungkin ada yang dianiaya sampai mati. Tapi dibandingkan dengan tempat peristirahatan yang Yesus sudah janjikan, tidak ada apa-apanya. Ini yang membuat kita jadi kuat. Karena kita tahu, kita mau kemana. Ya. Jadi harusnya semakin hari kita semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena kita sudah istirahat setiap hari selamanya di dalam Yesus. Dan istirahat ini tidak pernah berakhir. Nah, kita nanti akan merasakannya nanti. Ya, pada saat nanti. Jadi bersama Yesus setiap hari Sabat. Yang setuju katakan amin. Nah, gini. Saudara, pada saat di perjanjian lama, Allah kasih perintah sama Nuh buat Batra. Ya, buat Batra. Kemudian Nuh kasih tahu sama orang-orang, ayo masuk Batra. Masuk Batra. Masuk tempat perhentian. Karena nanti akan ada air bah turun. Setelah berpuluh-puluh tahun, nggak percaya kan? Nggak mungkin. Ya. Karena itu air bah itu hujan pertama kali di dunia. Turun. Jadi mereka belum pernah. Hujan itu apa? Belum ada di sini. Mereka nggak percaya. Ya. Akhirnya pintu ditutup. Ya. Air bah turun. Nah, kalau kita di sekolah minggu, kalau kita ada muncul kata Nabi Nuh dan Batra, gambarnya menarik ya. Ada batra, ada jerapah, ada gajah, ada burung, ada pelangi. Tapi aslinya itu banyak mayat bergelimpangan. Karena semua mati. Ya, karena mereka menolak tempat peristirahatan yang Tuhan kasih sama mereka. Di perjanjian baru dikatakan hari ini sama seperti hari Nuh. Yesus bilang, bahkan tadi katakan, selama masih bisa dikatakan hari ini, jangan keraskan hatimu. Karena mungkin tidak ada hari esok. Jadi Yesus adalah batra itu sendiri. Tempat peristirahatan itu sendiri. Nah, kita yang sudah percaya dalam Kristus, kita sudah masuk batra. Kita tinggal tunggu waktu. Akan ada bah turun, air bah turun. Yesus datang kedua kalinya. Nah, tawaran ini Yesus berikan sama kita hari ini. Siapapun saudara hari ini. Selama masih bisa dikatakan hari ini kesempatan saudara. Saudara bisa masuk peristirahatan yang kekal selama-lamanya. Saudara dilepaskan bebannya. Saudara jadi murid Kristus, jadi terang Kristus, dan kita menjadi Nabi Nuh yang lain. Kita memberitakan kepada orang, percaya pada Tuhan, masuk dalam tempat peristirahatannya. Karena kita nggak tahu waktunya, tapi pasti datang. Dan semakin hari berarti semakin dekat. Saya bukan nakut-nakutin, tapi kita mah sebetulnya happy, betul? Karena kita akan menempati tempat peristirahatan yang kekal.
Jadi Yesus menawarkan kita perhentian yang jauh lebih besar daripada sekedar istirahat fisik. Melalui iman kita padanya. Nah sekarang kita baca ini sekarang make sense. Lebih ngerti, lebih jelas. Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Perhentian. Kalau kita mau berhenti beristirahat, caranya cuma satu. Percaya dalam Kristus. Saudara akan beristirahat selamanya. Yang percaya katakan amin. Nah saya kasih kesimpulan begini. Sabat sejati adalah istirahat dalam karya penyelamatan Kristus. Bukan hanya berhenti bekerja. Lebih besar. Amin. Nah saudara yang sudah percaya dalam Kristus, mari kita sama-sama hidup mengikut Yesus. Kita taat melakukan kehendak Tuhan. Kita sebetulnya udah gak ada ruginya gitu. Serugi apapun, seberat apapun hidup kita, kemuliaan yang Tuhan berikan jauh lebih besar daripada segalanya. Amin. Dan biarlah kita menjadi terang Kristus. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita bisa menikmati tempat peristirahatan yang Tuhan sudah berikan. Ya. Kalau saudara saat ini merasa beban saudara berat, mungkin pandangan ini bisa mengubah mindset saudara. Amin. Karena esok hari mungkin kerja saudara akan menemui tantangan lagi. Nah saya khusus kalau saudara saat ini belum terima Tuhan. Belum terima Tuhan. Ya. Selama masih bisa dikatakan hari ini kesempatan bagi saudara. Ya. Saya banyak ketemu orang, udahnya gak ketemu lagi. Karena satu dan yang lain hal. Dan mungkin karena dia meninggal sebelum waktunya. Tidak lagi ada kesempatan. Ya. Ini sesuatu yang besar. Kalau kita ngerti apa ini. Sesuatu yang besar. Saudara bisa hidup dalam damai sejahtera. Selama masih bisa dikatakan hari ini. Kalau itu saudara bisa terima undangan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan siapa yang mengaku lewat perkataan. Ya, percaya dalam hati. Yesus adalah Kristus. Orang itu akan diselamatkan. Masuk dalam perhentiannya Tuhan. Amin. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Nah kalau itu saudara, ya. Nah ini harus keputusan saudara, ya. Nggak usah lihat kiri kanan. Ini keputusan pribadi saudara. Ini hidup saudara. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan masih menawarkan tempat istirahat itu sampai hari ini. Kalau itu saudara belum terima Kristus, saudara bisa taruh tangan kanan di dada. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ya. Hari ini adalah hari keselamatan bagi saudara. Hari tempat peristirahatan yang kekal bagi saudara. Amin. Saudara bisa ikutin kata-kata saya. Teman-teman bisa bantu saya. Tuhan Yesus, saya tahu saya orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi Engkau sudah mati di kayu salib. Menggantikan saya. Menebus segala dosa saya. Saya mengakui, menerima Engkau sebagai Yesus, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat dalam kehidupan saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hidup lama saya sudah berlalu dan saya hidup baru bersama dengan Engkau. Aku buka hatiku. Roh Kudus, berkuasalah atas hidup saya. Tuntun saya untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kemudian bagi Tuhan. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan sama-sama. Mulutku ucapkan puji
pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Bapak mengucap syukur untuk kasih karunia keselamatan yang sudah Engkau berikan pada kami melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah masuk dalam tempat peristirahatan itu. Dan biarlah kami menggunakan karunia keselamatan ini tidak memandang remeh Tuhan. Kasih karunia keselamatan ini. Tapi sebaliknya kami akan semakin giat, semakin taat, semakin takut akan Engkau Tuhan. Melakukan kehendak-Mu setiap hari Tuhan. Mau menjadi murid Engkau, mengikut Engkau Tuhan setiap hari Tuhan. Ubah kami Tuhan untuk semakin serupa dengan Engkau. Pakai kami Tuhan untuk menjadi terang bagi banyak orang. Untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Untuk membawa orang dekat kepadamu. Memperkenalkan Engkau kepada banyak orang Tuhan. Dan kami tahu Tuhan. Engkau akan datang yang kedua kali Tuhan. Menjemput kami semua anak-anak. Tuhan mau berdoa untuk setiap kami Tuhan. Yang mungkin memiliki beban yang begitu berat Tuhan. Kelelahan yang begitu berat Tuhan. Sakit hati. Pencobaan atau apapun Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara kami yang saat ini merasa hidup kami berada di garis yang paling bawah dalam kehidupan. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan. Engkau yang mengangkat beban itu Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kelimpahan yang daripadamu turun Tuhan. Engkau yang bukakan setiap pintu yang tertutup Tuhan. Untuk usaha, untuk pekerjaan, untuk hubungan, semuanya Tuhan kami percaya. Kami akan merayakan Natal tahun ini Tuhan. Dengan penuh sukacita. Berkat berlimpah yang daripadamu. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Thank you Jesus. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati. Tuhan melindungi. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Diberkati keluarga, pasangan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Anak-anakmu akan tumbuh sehat kuat. Diberkati pekerjaan usahamu dan apapun yang engkau lakukan, Tuhan akan sertai dan Tuhan akan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sudah menerimanya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.